Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maaf ya ini jadi malam-malam ini ya. Tidak apa-apa, santai-santai saja. Baik, sekarang kita mulai melanjutkan kuliah kita yang kemarin sudah sampai dengan praformulasi ya. Ini, praformulasi adalah kajian sifat fisika kimia dan sifat farmakologi dari bahan obat dan juga bahan eksipien, bahan tambahan yang akan diformulasi. Ya. Dan tujuan praformulasi adalah agar formula yang dibuat nanti itu menjadi formula yang memenuhi kriteria apa kemarin safety, efficacy, dan quality. Ya, itulah tugas seorang apoteker ketika bekerja di industri, harus membuat sekian farmasi yang memenuhi kriteria safety, efficacy, dan quality, dan itu hanya bisa dicapai apabila formulasinya itu dibuat dengan landasan studi praformulasi. Ya, apa saja yang harus dikaji atau dipelajari ketika melakukan studi formulasi? Ada kurang lebih 10 atau 11 ya yang harus dipelajari. Yang pertama adalah struktur kimia. Apa hubungan struktur kimia ini dengan formulasi? Hubungan struktur kimia dengan formulasi adalah untuk mengetahui sifat dari bahan obat ini. Contohnya, kalau kita mau membuat formula paracetamol, kita lihat struktur kimianya dan ternyata di situ ada gugus OH-nya, maka kita bisa berkesimpulan bahwa paracetamol nanti pasti larut dalam air. Ya, walaupun kelarutannya rendah atau tinggi, terserah, tapi dia bisa larut dalam air. Contohnya adalah seperti itu. Dengan melihat struktur kimia, kita bisa memprediksi di antaranya adalah kelarutannya. Ya. Yang kedua adalah pemberian. Pemberian atau organoleptis, yaitu adalah kajian tentang rasa, tentang bau, tentang warna, ya, dan yang bisa diperiksa dengan indera-indera perasa kita atau indera-indera pengecap kita. Ya. Gunanya untuk apa? Kalau kita mengetahui dari studi formula, dari studi pustaka bahwa paracetamol itu katakan rasanya pahit, ya, maka ketika kita menciptakan paracetamol menjadi bentuk larutan, harus ditambah pemanis agar rasa pahitnya tertutupi. Jadi seorang formulator bisa memutuskan ini ditambah pemanis atau tidak setelah dia melakukan studi praformulasi pemberian. Ya. Dan yang berikutnya yang harus dikaji adalah kelarutan. Tentu saja kelarutan ini harus dikaji karena kita sekarang membicarakan mau membuat sediaan larutan. Jadi kelarutan ini merupakan parameter kritis ya yang harus dikaji betul oleh seorang apoteker. Ya. Nah, apabila bahan itu larut dalam pelarut polar, ya kita harus menggunakan solvent yang polar. Tetapi apabila sediaan kita itu atau bahan aktifnya itu bersifat non-polar, ya kita harus menggunakan pelarut yang non-polar. Kemudian apabila senyawa ini memang tidak bisa larut di mana-mana ya, di polar nggak bisa, non-polar nggak bisa, semi-polar nggak bisa, ya sudah jangan dipaksa dia menjadi bentuk larutan, tapi dibuat menjadi bentuk suspensi. Ya. Contoh belerang, belerang itu kan nggak larut dalam air ya. Ya jangan dipaksa membuat larutan belerang, belerang campur air nggak akan larut. Maka diputuskanlah oleh apoteker belerang tidak bisa dibuat larutan tapi bisa dibuat suspensi. Ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan itu banyak sekali.
Ya, di antaranya yang pertama adalah faktor temperatur. Apa artinya? Kalau kita melarutkan, itu kita bisa membantu kelarutan itu dengan panas atau tidak usah dipanaskan. Apakah semua bahan itu kalau dipanaskan kelarutannya meningkat? Tidak, belum tentu. Itu harus betul-betul dikaji. Kajinya dari mana? Dari apakah bahan obat yang kita buat menjadi larutan ini bersifat eksoterm atau endoterm. Kalau dia bersifat eksoterm, berarti dia melepaskan panas ketika dilarutkan, maka kita dilarang keras memanaskan ketika kita membuat larutan senyawa ini. Tambah tidak larut nanti. Karena kelarutannya bersifat eksoterm. Ini harus diketahui, jadi jangan nggak larut panasin deh. Belum tentu loh kalau dipanasin itu mudah larut atau enggak, tergantung dari karakteristik fisik dari bahan obat itu. Nah, di sini pentingnya praformulasi. Ya, kita bisa memutuskan nanti ketika membuat larutan dipanaskan atau tidak itu dari kajian sifat bahan ini eksoterm atau endoterm. Kalau endoterm boleh dipanaskan, tapi kalau eksoterm tidak boleh dipanaskan, nanti malah turun kelarutannya. Yang berikutnya adalah faktor pH. Nah, pH ini atau keasaman atau kebasaan satu senyawa itu mempengaruhi kelarutan dan kita harus tahu bahan yang akan kita larutkan itu sifatnya apa. Ya, contohnya ini ya. Apabila bahan yang akan kita larutkan itu mempunyai sifat basa lemah, bersifat basa lemah, ya, maka ketika kita akan melarutkan harus kita larutkan dalam asam atau basa ya kalau bahan obatnya basa lemah, dalam suasana asam, ya. Sebaliknya, kalau senyawa kita bersifat asam lemah harus dilarutkan dalam suasana basa. Ya, jadi sejak awal apoteker itu sudah bisa memprediksi ini bakalan nggak larut dalam air. Ya udah kalau gitu dilarutkan pada pH yang rendah atau pH tinggi itu tergantung dari sifatnya. Ini contohnya, ini adalah senyawa-senyawa yang bersifat basa adalah ini ya. Ada atropin, ada dipenidramin, ada kokainnya adalah bahan-bahan yang bersifat basa lemah. Jadi kalau mau membuat larutan harus dilarutkan dalam suasana asam. Sebaliknya kalau asam contohnya phenobarbital ya, itu harus dilarutkan dalam basa. Ya biasanya kalau membuat larutan NaOH itu dilarutkan dalam membuat larutan phenobarbital dilarutkan dalam NaOH sampai pH-nya itu 10. Jadi pH-nya sangat basa. Nah, pada pH 10 itulah phenobarbital akan bereaksi dengan Na membentuk natrium phenobarbital yang dapat larut dalam air. Kalau phenobarbital saja tidak bisa larut dalam air. Jadi harus ditambah dengan NaOH. Nah, ini contoh beberapa senyawa yang ketika dibuat menjadi bentuk garamnya ya, ada senyawa basa ditambah asam menjadi garam, ada senyawa yang bersifat asam ditambah basa jadi garam. Ini adalah bukti kelarutannya. Atropin itu kelarutannya dia membutuhkan 455 ml air, tinggi sekali karena kelarutannya sangat rendah. Jadi dia butuh air yang banyak untuk larut. Tapi begitu atropin itu dibuat menjadi sulfat, dia hanya membutuhkan setengah mili. Oh ini ya, perbedaan antara atropin dan atropin sulfat itu kelarutannya melonjak sangat tinggi. Ya, jadi hati-hati ketika kita membuat sediaan larutan, kita harus tahu persis senyawa yang akan saya buat larutan ini sifatnya apa. Ya, ini beberapa contoh yang lain, kodein kelarutannya dalam 120, tapi kodein sulfat hanya dalam 30. Ya, dan seterusnya. Ya, ini adalah contoh-contoh kalau bentuk garam itu kelarutannya lebih tinggi daripada bentuk basanya atau bentuk asamnya. Ya. Nah, selain
sifat asam atau sifat basa atau pH dari senyawa itu yang menentukan kelarutan yang lain adalah struktur kimianya, ya. Nah, struktur kimianya kalau misalnya kimianya itu strukturnya itu kimia organik, ya, senyawa organik, misalnya bensin, benzoic acid dan sebagainya. Ini kita mengetahui bahwa dengan penambahan gugus OH ke dalam senyawa organik itu akan meningkatkan kelarutan. Contohnya ini, bensin C6H6, OH-nya nggak ada kan? Itu dia membutuhkan 1430 mililiter air untuk melarutkan. Tapi begitu ditambah OH, COH dalam hal ini, ya, jadi asam benzoat, kelarutannya itu loh, dalam 275 sudah larut. Jadi melonjak kelarutannya karena dia menjabat gugusan OH, yaitu bentuk COH, dan seterusnya. Nah, adalah contoh-contoh kalau ada OH, kelarutannya lebih tinggi. Bahkan ini, ya, kalau pikokatekol ini C6H4OH 2 kali, ini kelarutannya dalam 2,3. Jadi 2,3 mili sudah bisa melarutkan. Bandingkan dengan tadi ketika dia bensin larut dalam 1430. Nah, itu senyawa yang organik, ya, tergantung dari ada gugus OH apa enggak. Kalau molekul anorganik itu tergantung dari ini, ya. Bila senyawanya itu kation atau anion monovalen. Monovalen artinya apa? Valensinya satu, ya. Contoh senyawa-senyawa yang valensinya satu banyak, ya. Di antaranya Na, ya, kemudian kalium, amonium, litium. Itu adalah kation-kation yang bervalensi satu. Kalau anion bervalensi satu, contohnya klorida, bromida, yodida, gitu, ya. Nah, jadi kalau ada garam, kationnya valensinya satu, anion valensinya satu, kationnya juga satu, maka dia mudah larut dalam air. Demikian juga bila salah satu saja yang valensi satu. Jadi misalnya kalium sulfat. Kalium valensinya satu. Sulfat valensinya dua. Tidak masalah. Itu masih mempunyai kelarutan yang tinggi. Pokoknya salah satu masih ada monovalennya, itu kelarutannya masih cukup bagus. Nah, bila kation atau anionnya polivalen, maka kelarutannya sangat rendah. Contohnya kalsium sulfat, barium sulfat, nih Ca valensinya 2, sulfat valensinya 2, ya. Itu kelarutannya sangat rendah, ya. Dan garam dari alkali metal, misalnya NaK, dan ini sama dengan alkali metal, valensinya kan satu toh, ya. Maka masuk sama dengan kelompok satu tadi, yaitu mudah larut dalam air. Ini contoh-contoh yang adalah seperti ini, ya. Itu kalau senyawa anorganik. Nah, kemudian untuk penjelasan molekul organik, itu molekul yang memiliki satu gugus polar dapat larut secara total, larutnya tinggi sekali, ya. Apabila molekul organik mempunyai gugus polar, maka satu saja gugus polar itu sudah bisa menghasilkan kelarutan molekul organik yang tinggi. Dan apabila molekulnya itu mempunyai rantai cabang, ya, ingat, ya, kalau molekul organik itu kan biasanya C panjang begitu, ya. Ada yang lurus, ada yang nyabang. Lah yang nyabang itu mempunyai kelarutan yang lebih besar. Nah, semakin panjang rantai C, berarti semakin tinggi bobot molekul, maka kelarutan semakin rendah. Dan semakin banyak kesamaan struktur solvent dan solut akan menaikkan kelarutan. Contohnya paracetamol, ya, mengandung gugus OH kan. Apabila dilarutkan dalam alkohol, alkohol juga mengandung gugus OH, maka kelarutannya akan bisa tercapai tinggi, ya, atau dengan air, ya, bisa larut karena sama-sama punya punya gugusan OH. Semakin banyak persamaan gugus-gugus dari solut atau dari yang dilarutkan dengan gugus-gugus dari solvent, maka kelarutan akan semakin tinggi, ya. Nah, selain faktor pH, kemudian struktur
kimia. Kemudian yang berikutnya yang mempengaruhi kelarutan adalah solvent atau pelarut. Ya. Nah, solvent itu ada 3 macam, yaitu solvent polar, contohnya air, ya. Ada solvent non-polar, contohnya adalah ini CCl4, bensin, minyak, mineral ya. Non-polar berarti bersifat lipophil, dan ada yang semipolar. Nah, kalau solvent yang kita gunakan solvent polar, maka nanti dia bisa melarutkan bahan obat, dan antara bahan obat dan kelarutan, kemarin sudah saya ceritakan ya, kalau ada bahan obat larut dalam pelarut itu, berarti dia membentuk ikatan dengan pelarut, yang membentuk interaksi dengan pelarut. Dan ikatan atau interaksi yang terbentuk antara solvent polar dan solut polar atau bahan yang polar, itu terbentuk ikatan hidrogen. Ya, itu kalau sama-sama polarnya. Tapi kalau sama-sama non-polar, ikatan apa yang terbentuk? Ternyata ikatan yang terbentuk adalah ikatan van der Waals. Ini ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals adalah ikatan yang terbentuk antara solut non-polar dengan solvent non-polar. Ingat-ingat ya, kalau solutnya polar, solventnya polar, ikatannya hidrogen. Kalau solutnya non-polar, solventnya non-polar, ikatannya adalah ikatan van der Waals. Ya. Nah, yang berikutnya adalah solvent yang semipolar. Solvent semipolar contohnya adalah keton, alkohol, propilin glikol dan sebagainya. Ya, yang polar itu air, yang semipolar itu alkohol, keton dan sebagainya. Yang non-polar itu minyak, kemudian tetraklorida dan sebagainya, karbon tetraklorida. Nah, apa yang terjadi antara senyawa semipolar dengan solut yang polar ini atau yang non-polar itu, yang terjadi adalah solvent, yaitu keton alkohol, itu meningkatkan atau mempengaruhi atau merubah polaritas padatan yang dilarutkan. Jadi padatan yang semula tidak polar itu akan berubah menjadi polar. Siapa yang merubah? Yang merubah adalah solventnya. Jadi alkohol itu mau meningkatkan polaritas dari bahan padat, juga keton, ya, juga propilin glikol. Nah, dengan meningkatkan polaritas, maka senyawa itu yang semula tidak larut tiba-tiba menjadi larut. Ya. Nah, itu mekanismenya ya, jadi beda ya. Kalau polar-polar terbentuk ikatan hidrogen, kalau non-polar terbentuk ikatan van der Waals, kalau non-polar dan semipolar terjadi induksi polaritas. Ya, jadi polaritas bahan padat ditingkatkan oleh solvent yang semipolar itu. Nah, kemudian dalam Farmakope Indonesia 6 dikatakan seperti ini adalah kriteria senyawa dikatakan sangat mudah larut bila satu bagian zat itu larut dalam kurang dari satu bagian solvent, berarti kelarutannya sangat tinggi ya, dan seterusnya. Nah, kalau paracetamol, paracetamol itu kelarutannya satu bagian paracetamol larut dalam 70 bagian air. Berarti masuk mana itu? Ada yang tahu? Ananda Satria? Iya, Bapak. Masuk kelompok mana itu? Kelarutan paracetamol dalam air. Itu masuk sangat mudah larut, larut, agak sukar larut, atau sangat sukar larut, atau praktis tidak larut. Kelarutannya adalah 1/70. Masuk mana, Mas? Halo? Masuk dalam agak sukar larut. Iya, Bapak. Agak sukar larut, betul sekali ya. Karena agak sukar larut itu kan 1/70 ya. Nah ini kan 30 sampai 100, berarti masuk sini ya. Berarti paracetamol itu
agak sukar larut dalam air. Betul sekali. Nah, kemudian saya lanjutkan, selain melihat keasaman dan seterusnya tadi, yang harus dikaji lagi ketika akan buat larutan adalah ukuran partikel. Nah, ukuran partikel itu kita ketahui bersama ya, kalau ukuran partikelnya halus, ini kita bisa memprediksi nanti kelarutannya bakal cepat, ya, mudah sekali larut. Tapi kalau ukuran partikelnya besar, ini bakalnya suka larut. Ya, sehingga bisa saja yang sukar larut karena ukuran partikelnya besar itu dibuat menjadi mudah larut dengan cara reduksi ukuran partikel atau digerus. Contohnya glisiopulvin. Kalau kita membuat larutan glisiopulvin, jangan langsung dilarutkan glisiopulvin itu, tapi direduksi dulu ukurannya, ya, dihaluskan dulu, digerus dulu, baru dilarutkan dalam air, maka nanti insya Allah kelarutannya pasti akan mudah. Selain itu yang nomor 5 yang harus dikaji adalah luas permukaan dari partikel. Nah, luas permukaan dari partikel ini dan ukuran partikel itu sejenis, ya. Cuman kalau luas partikel itu berbanding terbalik dengan ukuran partikel. Artinya kalau ukuran partikelnya semakin kecil, berarti luas partikelnya semakin besar. Kalau ukuran partikelnya semakin besar, berarti luas partikelnya semakin kecil. Ya, dengan demikian, kalau ada senyawa mempunyai luas permukaan yang luas, berarti ukuran partikelnya kecil, berarti dia mudah larut dalam air. Ya, sebentar ya, sebentar, sebentar. Ya, assalamualaikum. Oh, mas saya. Jadi ini bi. Oh, oh. Tapi gimana? Perlu diambil apa kolar presio? Oh, perlu penyangga leher ya. Hmm. Hmm. Saya tak langsung minta. Hmm. Hmm. Tapi itu untuk penyangga penyangga lehernya itu perlu waktu lama apa enggak ya? Oh, enggak selamanya kan? Tapi,
Gitu ya. Ya wis. Ya wis, mudah-mudahan dapat. Oh iya Mas, nah, kalau bisa Mas Sony minta tolong. Mm-mm. Ya wis ya. Ya, Mas saya kan Sabtu sudah berangkat dong. Iya saya kira potan ya. Alhamdulillah. Ya wis Mas, Nunai, makasih ya. Aku saya kuliah ini. Oke, makasih ya. Yuk. Assalamualaikum. Maaf ya ada gangguan teknis. Kita lanjutkan. Nah, kemudian berikutnya adalah studi proformulasi laju disolusi. Nah, apa beda laju disolusi dan kelarutan ya? Ada yang tahu? Balkis Oktalianti. Apa beda disolusi dan kelarutan? Mohon maaf, Bapak, bisa diulang soalnya ada suara lain. Ya, apa beda laju disolusi dan kelarutan? Laju disolusi itu untuk suspensi, kelarutan itu untuk larutan yang sudah homogen sepenuhnya. Jadi misalnya gini, saya mempunyai paracetamol ya. Saya masukkan dalam air, saya aduk sampai paracetamolnya larut semua. Terus saya tentukan berapa ya yang larut ya paracetamolnya. Itu namanya adalah kelarutan. Ya, jadi kelarutan itu adalah jumlah bahan yang maksimal dapat larut per satuan volume tertentu, per liter atau per mililiter. Tapi kalau laju disolusi itu jumlah bahan yang dapat larut dalam volume tertentu per satuan waktu. Jadi yang membedakan laju disolusi dan kelarutan adalah ada faktor waktu ketika laju disolusi. Ya, jadi selalu kalau kita bicara laju disolusi itu selalu mengatakan begini, berapa laju disolusinya? Laju disolusinya adalah 10 molar per liter per jam. Ada jamnya ya, atau 10 miligram per liter per menit ya. Itu yang membedakan antara laju disolusi dan kelarutan. Laju disolusi dan solubility. Sekali lagi laju disolusi itu ada waktu, ada faktor waktu. Kalau solubility tidak ada faktor waktu. Ya, jadi misalnya saya punya bahan obat, kita larutkan, sudah larut semua, sudah berapa jam dilarutkan? Tidak saya hitung, pokoknya sekarang sudah larut semua. Karena solubility itu atau kelarutan itu tidak membutuhkan waktu. Tapi yang membutuhkan waktu itu adalah laju disolusi. Nah, laju disolusi ini harus diperhitungkan ketika kita akan buat sediaan larutan. Kenapa? Karena nanti akan mempengaruhi proses absorpsi. Ya, semakin tinggi laju disolusi atau per jamnya itu semakin banyak yang larut, maka per jamnya itu akan semakin banyak yang diabsorpsi. Kalau orang minum obat itu kan pengen cepat sembuh tuh ya. Misalnya ada obat, orang minum obat lalu dalam waktu 5 menit dia sudah sembuh, kan senang. Ya, ada lagi orang yang minum obat tapi obatnya itu larut dalam waktu setelah 5 jam baru larut. Berarti 5 jam baru sembuh, kan nggak senang. Ya, jadi itu kaitannya laju disolusi dan solubility.
Kemudian yang berikutnya adalah koefisien partisi. Nah, koefisien partisi itu menunjukkan perbandingan bahan obat yang larut dalam pelarut oktanol dan yang larut dalam pelarut air. Ya, jadi kalau saya punya bahan, kemudian saya larutkan dalam pelarut campuran antara air dan oktanol, ya, kemudian kita ekstraksi, kita ambil yang larut dalam air berapa, yang larut dalam oktanol berapa, maka perbandingan jumlah yang larut dalam oktanol dan yang larut dalam air itu namanya adalah koefisien partisi. Nah, pelarut oktanol di sini mewakili pelarut sebagai pelarut non-polar. Jadi koefisien partisi menunjukkan perbandingan kelarutan bahan obat dalam pelarut non-polar dibagi pelarut yang polar. Jadi kalau koefisien partisinya kecil, berarti mudah larut dalam air dan sulit larut dalam oktanol. Artinya senyawa ini lebih bersifat polar. Sebaliknya kalau ada senyawa mempunyai koefisien partisi yang besar, berarti dia lebih mudah larut dalam oktanol, sulit larut dalam air, berarti ini termasuk senyawa yang non-polar. Ya. Nah, jadi kalau adik-adik nanti mau membuat formula studi larutan, ada data koefisien partisi di situ, lihat saja koefisien partisinya besar atau kecil. Ya, kalau kecil berarti dia lebih bersifat apa? Polar. Kalau Kp-nya atau koefisien partisinya besar, dia lebih bersifat non-polar. Ya, jadi kita dengan melihat harga koefisien partisi, kita bisa memilih solvent apa yang cocok untuk senyawa ini. Nah, kemudian studi yang berikutnya adalah studi pKa. Nah, studi pKa itu adalah studi yang untuk melihat derajat keasaman, ya. Bila harga pKa-nya rendah, berarti senyawanya ini bersifat asam, dan bila pKa-nya tinggi, senyawa ini bersifat basa. Nah, apa akibatnya? Akibatnya kita bisa memilih kalau mau membuat larutan nanti ini senyawa dilarutkan di asam atau basa, ya. Kalau pKa-nya rendah, berarti dia asam, dia larutkan dalam pelarut yang bersifat basa. Kita buat pelarut basa. Tapi kalau pKa-nya tinggi, berarti senyawa ini bersifat basa, berarti dia harus kita larutkan dalam pelarut yang asam. Ya. Nah, selain untuk melihat atau memilih jenis pelarut dengan harga pKa, harga pKi nanti juga menentukan absorpsinya di mana. Ya. Apabila senyawa itu mempunyai harga pKa yang rendah, berarti dia bersifat asam, maka dia akan mudah diabsorpsi di saluran cerna yang bersifat asam. Saluran cerna yang bersifat asam itu lambung atau usus, ya. Muhammad Naufal Taufikur Rahman. Lambung, Bapak. Lambung, ya. Nah, kalau suasananya selambung berarti senyawa dengan pKa yang rendah dia akan diabsorpsi di lambung, ya. Jadi sekaligus harga pKa ini bisa juga untuk memprediksi nanti diabsorpsinya di mana, di lambung atau di usus, ya. Selain juga untuk menentukan cara melarutkannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah polimorfisme. Apa yang dinamakan polimorfisme? Polimorf itu adalah senyawa dengan rumus molekul yang sama, tapi bentuk kristalnya beda. Ya, ada beberapa senyawa, nanti akan saya tunjukkan senyawa apa saja yang bentuk kristalnya itu macam-macam. Tapi ada juga senyawa yang tidak mempunyai polimorf. Jadi bentuknya semua, kristalnya semua sama saja. Contohnya apa? NaCl. NaCl itu bentuk kristalnya sama. Tapi kalau kita bicara tentang
kortison ya, kortison, nanti akan kita ketahui ternyata walaupun rumusnya sama-sama kortison tapi bentuk kristalnya itu beda-beda ya. Nah, kalau ada senyawa yang bersifat polimorf, kita harus memilih polimorf dengan bentuk kristal yang paling stabil dan paling mudah larut. Jadi kita harus mencari tabel di literatur yang mudah larut dan yang stabil itu yang mana ya. Contohnya ini. Ya. Ini adalah kortison astat. Kortison astat itu satu rumus molekul. Rumus molekulnya sama, kortison astat ya. Tetapi dia mempunyai 5 bentuk kristal. 5 bentuk kristal. Ya. Dan ternyata yang ada bentuk yang bisa diterima oleh tubuh, artinya bioavailable form, bisa larut dan bisa masuk dalam darah itu adalah polimorf nomor 1. Ya, polimorf nomor 1 Anda pelajari lagi nanti. Dan dia dikatakan stabil dibanding polimorf nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Metilprednisolon itu ada 2 bentuk kristal. Ada 2 bentuk kristal ya. Dan dari 2 bentuk kristal itu ternyata kristal nomor 1 yang mempunyai kelarutan yang tinggi. Metilprednisolon, sulfa Betul Bapak, ventiling. ya, kembali lagi ke sini ya. Nah, kalau klortetrasiklin itu ada mempunyai 2 bentuk kristal. Ada yang berbentuk kristal alfa dan ada yang berbentuk kristal beta. Dan itu dikatakan bahwa yang bagus itu adalah bentuk kristal beta. Nah, hal seperti ini harus diperhatikan adik-adik. Biasanya ya, kalau harga misalnya ini klortetrasiklin ini ada alfa dan beta. Alfa itu harganya murah sekali. Murah sekali. Kenapa? Dia murah tapi dia tidak bisa diabsorpsi dalam saluran cerna lebih cepat. Tapi bentuk beta harganya mahal. Jadi nanti ketika di industri jangan terkecoh dengan harga murah ya. Karena itu bisa saja karena bentuk kristalnya beda sehingga tidak bermanfaat nanti kalau sudah digunakan oleh pasien. Ya, itu sekedar memperkenalkan di pentingnya studi formulasi adalah untuk menghasilkan sediaan yang safety, efficacy, dan quality. Berikutnya adalah studi stabilitas ya. Nah, nanti stabilitas akan kita bahas tersendiri ya. Kita lewati saja. Nanti kita akan ada uji stabilitas. Nah, kemudian farmakologi. Kenapa seorang apoteker wajib mengkaji sifat-sifat farmakologi bahan obat ini? Karena seorang apoteker ketika membuat sediaan farmasi, dia juga harus mencantumkan brosur yang memuat tentang mekanisme kerjanya, khasiatnya apa, indikasinya apa, efek samping apa, dosisnya berapa, kontraindikasi, dan cara pemberiannya. Itu harus tertulis pada brosur. Oleh karena itulah ketika seorang apoteker mau memformula bahan obat, dia harus paham tentang farmakologi dari bahan obat itu, diantaranya minimal adalah meliputi ini. Ya. Nah, sudah. Berarti studi praformulasi sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan dengan bahan tambahan sediaan cair. Ya. Kita akan bicara tentang sediaan cairan ya. Praformulasinya sudah. Kemarin jenis-jenis sediaan itu apa saja sudah kita pelajari ya.
Kemudian sekarang kita bicara tentang bahan tambahan apa saja yang perlu ditambahkan pada sediaan cair. Yang pertama adalah buffer. Buffer tentunya kita ketahui ya, buffer adalah bahan yang mempertahankan pH. Jadi kapan ditambah buffer? Bila bahan obat yang kita formula itu tidak stabil apabila pH-nya berubah. Contoh ya, kemarin kan kita sudah bicara tentang pemanis yang namanya dextrose itu ya. Dextrose itu stabil apabila suasana asam. Jadi kalau kita membuat sediaan dextrose, contohnya membuat infus dextrose ya, sediaan infus dextrose itu pH-nya harus asam. Kenapa? Nanti kalau pH-nya tiba-tiba berubah menjadi basa, maka dextrose itu akan terurai menjadi 5-hidroksimetilfurfural yang bisa mengakibatkan pasiennya alergi. Nah, karena kita wajib menjamin safety atau keamanan dari obat itu, maka kita tambahkan buffer. Jadi kita buat suasana pH-nya 4, lalu ditambah buffer. Supaya apa? Supaya pH-nya tidak naik menjadi basa. Itu tujuan penambahan buffer. Ya. Untuk mempertahankan harga pH. Kenapa harus ditambahkan pada sediaan cairan? Karena bahan obatnya itu tidak stabil apabila pH-nya mengalami perubahan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah modifikasi isotoni atau pengatur isotoni, pengisotoni. Kemarin sudah kita bahas ya, Davina Amanda, ya. Kapan senyawa larutan kita ini kita atur isotoninya, kita buat menjadi isotoni kapan? Davina Amanda, dengar suara saya ya? Dengar, Bapak. Nah, kapan ditambah dengan bahan pengisotoni? Kemarin sudah kita bahas ya kayaknya ya. Contohnya tetes hidung harus tambah isotoni. Tetes telinga harus tambah isotoni. Tetes mata ditambah isotoni. Mas Firman Syahnanda tahu? Firman Syahnanda? Firman dengar suara saya? Firman. Firman ini kok enggak berkedip ya matanya ya? Firman, deh, bangun. Ya sekarang Dian Ayu Wulandari. Ya, Bapak. Ya kapan larutan itu harus isotoni? Sekarang tetes hidung ya, mata, telinga itu adalah organ-organ tubuh yang mempunyai apa? Mukosa. Diingat-ingat ya. Kemarin sudah kita bahas kok ya. Jadi apabila kita membuat sediaan itu akan kita aplikasikan pada bagian tubuh yang ada mukosanya, maka sediaan farmasi itu harus dibuat isotoni. Ya. Supaya apa? Supaya tidak perih, tidak timbul gangguan rasa sakit pada bagian yang ditetesi. Kemarin kayaknya sudah kita bahas itu ya. Baik, kita lanjutkan. Pengawet. Kalau pengawet itu adalah harus ditambahkan apabila sediaan yang kita buat
terancam ditumbuhi mikroorganisme. Ya, itu ada 3 kriteria, Mbak, senyawa yang terancam ditumbuhi mikroorganisme itu. Yang pertama, ya, sediaan farmasi atau larutan yang mengandung air atau mengandung bahan-bahan lain yang bisa ditumbuhi mikroorganisme. Jadi bahan yang ditambahkan dalam larutan itu bisa menjadi penyebab tumbuhnya mikroorganisme. Maka sediaan seperti ini mutlak harus ditambah dengan pengawet, ya. Yang kedua, kapan senyawa ditambah pengawet? Kapan sediaan farmasi ditambah pengawet? Ya, apabila sediaan farmasi ini dalam proses pembuatannya terancam pertumbuhan mikroorganisme. Contohnya apa? Contohnya membuat sediaan mata dengan cara teknik aseptis. Nanti akan kita bahas ini di pelajaran steril, ya. Kenapa kalau menggunakan teknik aseptis kok ada ancaman mikroorganisme? Nanti kita bahas di pelajaran steril. Tapi yang kedua ini adalah sediaan-sediaan yang dalam proses pembuatannya itu ada kemungkinan ditumbuhi mikroorganisme. Ya. Dan yang ketiga, kapan ditambah pengawet? Apabila sediaan ini nanti ketika digunakan pasien itu terancam penggunaan mikroorganisme. Contohnya apa? Contohnya tetes mata. Tetes mata itu kan multiple dose, ya. Digunakan berulang kali, dibuka, diteteskan, ditutup lagi. Dibuka, diteteskan, ditutup lagi. Nah, ketika dibuka itu ada kemungkinan mikroorganisme masuk. Sehingga ketika ditutup, percuma, mikroorganismenya sudah masuk. Apalagi besok dibuka lagi, masuk lagi 2 mikroorganisme. Hari ketiga masuk 3 mikroorganisme. Jadi, sediaan-sediaan yang seperti ini, yang penggunaannya itu adalah multiple dose, yang memungkinkan adanya mikroorganisme yang tumbuh, ini harus ditambah dengan pengawet. Ya, tolong diingat-ingat ya, ada 3 kriteria sediaan yang harus ditambah pengawet. Ya, yang pertama ada bahan yang bisa ditumbuhi mikroorganisme, contohnya air. Yang kedua, dalam proses pembuatan ada kemungkinan terkontaminasi mikroorganisme. Dan yang ketiga, dalam penggunaan sediaan itu oleh pasien buka tutup, multiple dose atau ada ancaman pertumbuhan mikroorganisme, itu mutlak harus ditambah pengawet. Tapi kalau sediaan itu tidak terancam mikroorganisme, justru dilarang ditambah pengawet karena pengawet pada dasarnya bersifat toksik, ya, beracun. Yang berikutnya adalah antioksidan. Kapan ditambah antioksidan, ya? Alia Nur Afifah. Alia Nur Afifah, ya. Kapan ditambah antioksidan, Pak? Sediaan yang bagaimana yang harus ditambah dengan antioksidan? Sediaan yang bahan aktifnya mudah teroksidasi. Ya. Tuh, jadi ada harus tahu kapan nambah ini, kapan nambah ini, ya. Kalau pemanis tahu tentunya, ya, kapan pemanis, biar obatnya pahit. Pastilah ya itu, ya, nggak usah dipikir, sudah ada jawabannya. Memperbaiki rasa dan bau, ya, bila sediaan itu rasanya nggak enak atau baunya menyengat, baru ditambah ini, ya. Ini otomatis tahu jawabannya, tapi yang ini adik-adik harus tahu juga. Nah, baik, kita lanjutkan. Tadi yang pertama kita sebut buffer, ya. Buffer itu adalah bahan yang bisa mempertahankan harga pH. Nah, untuk membuat larutan buffer itu ada 2 cara. Yang pertama, adik-adik membuat stok dulu, stok buffer, stok larutan buffer.
Kemudian nanti ketika dibutuhkan tinggal mengambil ya stok buffer itu. Yang kedua, ketika kita tidak punya stok buffer, maka kita harus menimbang. Jadi ketika kita membuat larutan buffer, kita menimbang dan kita menentukan berapa jumlah yang digunakan, ya. Berapa gram yang ditimbang, dilarutkan dalam berapa mililiter, kita tentukan saat itu juga harus dihitung. Nah, yang pertama bila menggunakan tabel. Ini contohnya tabel buffer astat. Ya, isinya adalah natrium astat dan asam astat. Isinya adalah natrium astat dan asam astat. Sebagai contoh nih ya, bila kita ingin membuat larutan buffer pH 2,6, ini 2,6 ya, dan kita sudah punya stok larutan buffer natrium astat 0,2 molar dan asam astat 0,3 molar ya. Ini ada di botol besar gitu. Ini asam astatnya juga botol besar karena namanya stok buffer ya. Jadi harus besar botolnya. Benar yang natrium astat itu Anda ambil 0,75 saja. 0,75 mili. Lalu asam astat Anda ambil 9,25 mili lalu dicampur. 0,75 tambah 9,25 ketemunya berapa? 10 mili. Ya. Jadi kalau adik-adik mau membuat larutan buffer 10 mili, ambil dengan pH 2,6 ya. Ambil natrium astat 0,25 mili, ambil larutan asam astat 9,25 mili, lalu dicampur. Dijamin pasti akan menghasilkan 10 ml larutan buffer dengan pH 2,6. Itu kalau membuat 10 mili ya. Sekarang coba saya tanya bagaimana kalau kita ingin membuat 100 mili. Kalau kita ingin buat 100 mili, berlian indah. Berapa natrium astat yang akan diambil dan berapa asam astat yang diambil, Mbak? Natrium astatnya berapa mili yang diambil? Berlian, dengar suara saya? Dengar, Bapak. Berapa natrium astat yang diambil dan berapa asam astat yang diambil? Ya udah, sekarang saya balikkan ke yang penjelasan saya tadi. Kalau mau membuat 10 mili, kalau mau membuat 10 mili, berapa yang diambil? Berlian? Kalau membuat 10 mili, pH 2,6, maka natrium astat yang diambil ya persis seperti tabel itu, 0,75, lalu asam astat yang diambil 9,25, dicampur ya, pasti akan 0,75 tambah 9,25 10 ya. 10 mili itu dipastikan pH-nya 2,6 ya. Kalau 10 mili, kalau 100 mili ya tinggal dikalikan 10 ya Mas Ahmad Dhani. Jadi berapa Ahmad Dhani yang diambil natrium astatnya? Ahmad Dhani? 0,75 kali 10 berapa Mas Ahmad Dhani? 0,75 kali 10 ketemu
Ya, mungkin ya belum 5, Mas. ditangkap. Berapa, Mas? 7,5. 7,5. Berarti Anda mengambil asam natrium astatnya 7,5 mili, lalu asam astatnya berapa mili yang diambil? Ya, dikalikan 10, berapa jadi? 92,5 ya. Jadi baik, sekarang untuk PR tolong dicatat ya. Saya akan membuat larutan buffer pH 5,8 ya. Larutan buffer dengan pH 5,8. Sejumlah 500 mili. Pertanyaannya, berapa natrium astat yang diambil dan berapa asam astat yang diambil? Untuk PR ya, minggu depan, besok kita akan mengerjakan ini bersama-sama. Mudah-mudahan sudah bisa semua ya. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf Bapak, bisa diulang untuk PR-nya Bapak? Kita akan membuat larutan pH 5,8. Ya. Sebanyak 500 mili. Hitunglah berapa natrium astat yang diambil dan berapa asam astat yang diambil. Ya, PR ya. Insya Allah bisa kok ya. Baik, kemudian berikutnya adalah bahan pengisotoni. Tadi sudah sampaikan bahwa bahan pengisotoni itu ditambahkan dalam larutan atau dalam sediaan cair untuk membuat isotoni agar ketika diaplikasikan pada bagian tubuh yang ada mukosa tidak timbul rasa sakit. Ya. Dan bahan yang biasanya digunakan untuk mengisotoni itu ada dua, yaitu NaCl dan dextrose. Nanti akan kita lakukan perhitungan setelah kita masuk ke masalah perhitungan pembuatan sediaan larutan. Ini sekarang dihafalkan ini aja ya. NaCl, dextrose untuk bahan pengisotoni. Bahan peningkat viskositas. Nah, bahan peningkat viskositas itu kemarin sudah kita singgung ketika kita membicarakan pembuatan sediaan tetes telinga ya kemarin ya. Kenapa tetes telinga harus ditambah kental, ditambah dengan gliserin supaya kental. Nah, kenapa kok harus kental? Supaya dia bisa kontak dengan telinga lebih lama, kan itu tujuannya. Ya, jadi pengental itu yang pertama adalah untuk penggunaan topikal agar bisa lebih lama kontak dengan bagian tubuh yang ditetesi, dan yang kedua untuk menstabilkan bentuk suspensi dan emulsi. Nanti akan kita bahas pada sediaan sistem dispersi. Sekarang belum ya. Tapi adik-adik harus tahu bahwa peningkatan viskositas itu difungsikan untuk dua. Yang pertama adalah untuk kontak lama di dalam bagian tubuh yang ditetesi atau yang diaplikasi. Dan yang kedua agar bentuk suspensi dan bentuk suspensi menjadi lebih stabil. Ya. Kita lanjutkan. Ya, ini contohnya. Bahan untuk meningkat viskositas diantaranya dari ini. Mikrokristal selulose, CMC, dan HBMC. Pengawet sekarang. Pengawet adalah bahan yang ditambahkan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan mikroorganisme. Tadi sudah kita bahas ya. Dan ada 3 kriteria sediaan yang harus ditambah pengawet, yaitu yang pertama, apabila di situ ada bahan-bahan yang bisa ditumbuhi mikroorganisme, misalnya air, adanya gom, adanya bahan pendispersi, gula, penambah rasa, atau flavoring agent, itu adalah bahan-bahan yang rentan ditumbuhi mikroorganisme, jadi harus ditambah dengan pengawet. Yang kedua adalah apabila terjadi kontaminasi ketika pada saat proses produksi. Yang ketiga, kontaminasi terjadi pada saat penggunaan. Tadi untuk sediaannya apa? Yang multiple dose. Ya, itu mutlak harus ditambah pengawet. Tapi kalau di luar ini, sediaan tidak diperbolehkan ditambah pengawet. Karena apa? Karena pengawet biasanya bersifat toksik.
Nah, ini ketika bicara tentang pengawetnya ada persyaratan pengawet ya. Yang pertama efektif untuk mikroorganisme secara ulas. Jadi mikroorganisme yang dihambat pertumbuhannya itu harus bermacam-macam mikroorganisme ya. Jadi kalau hanya menghambat satu pertumbuhan mikroorganisme ya sudah tidak usah ya. Kita harus cari yang bermacam-macam mikroorganisme. Bentar ya. Ya, dan yang dua sifatnya stabil, tidak toksik, ya walaupun nggak ada pengawet yang nggak toksik itu nggak ada, tapi toksisitasnya rendah lah, minimal begitu ya. Dan seterusnya itu adalah persyaratan pengawet, tidak berbau, tidak berasa, tidak tercampurkan dengan bahan lain. Nah, mekanisme kerja pengawet itu ada 4. Yang pertama adalah modifikasi permeabilitas membran mikroba, ya. Jadi kalau pengawet ini merusak permeabilitas membran dari bakteri, maka bakteri akan kehilangan bahan-bahan yang diperlukan untuk pertumbuhan. Ya, akibatnya bakteri itu mungkin masih hidup, tapi tidak bisa berkembang biak. Jadi terhambat pertumbuhannya. Memang pengawet adalah senyawa yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Yang kedua, pengawet ini selain merusak dinding sel atau membran sel, bisa juga merusak bahan-bahan yang diperlukan oleh pertumbuhan mikroorganisme. Ya, misalnya metabolit esensial, protein, enzim, itu dirusak habis-habisan oleh pengawet, maka bakteri itu masih hidup, tapi enzimnya rusak, proteinnya rusak, maka dia tidak bisa mengalami pertumbuhan. Kemudian juga ada peristiwa oksidasi, ya. Jadi pengawet itu ada yang bersifat mengoksidasi bakteri sehingga bakteri mengalami kematian, dan yang berikutnya adalah bakteri bisa dihidrolisa oleh pengawet, ya. Ini jenis-jenis pengawet. Yang pertama adalah ben, ya. Paraben itu banyak sekali jenisnya, ada metil paraben, ada etil paraben, ada propil paraben, ada butil paraben, ya. Dan biasanya ini ya, tolong diingat-ingat bahwa paraben itu dalam penggunaannya sering dikombinasi, jarang yang sendiri. Nah, dengan kombinasi ini akan menghasilkan pengawet yang lebih efektif dibanding dia sendiri-sendiri. Ya. Kemudian paraben digunakan secara luas dalam sediaan farmasi, yang memang betul. Juga untuk sediaan topikal banyak yang menggunakan paraben ini dengan kombinasi, dan pH stabilitasnya adalah antara 4-8, dan konsentrasi yang digunakan cukup rendah, yaitu 0,2%, dan kombinasi lah yang sering digunakan, tadi sudah saya singgung ya, konsentrasinya lebih tinggi dan mikroorganisme sasaran lebih banyak. Yang kedua adalah senyawa amonium kuarterner, contohnya adalah bensal-konium klorid, ya. Ini konsentrasinya 0,02. Jadi pengawet itu digunakan tuh konsentrasinya rendah-rendah sekali, ya. Memang diharuskan rendah, tapi sudah efektif. Oleh karena itu harus betul-betul dipilih yang konsentrasinya rendah, yang efektif itu yang mana. Nah, kemudian antioksidan. Tadi sudah saya sampaikan ya bahwa antioksidan adalah senyawa yang bisa menghambat terjadinya peristiwa oksidasi. Nah, contohnya vitamin, minyak esensial, dan semua lemak dan minyak, ya, lemak dan minyak itu mudah teroksidasi, baik oleh panas, oleh cahaya, maupun oleh logam berat. Maka apabila kita membuat formula vitamin, minyak esensial atau aromaterapi, lemak,
dan sebagainya harus ditambah dengan antioksidan. Nah, antioksidan yang digunakan itu bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu antioksidan yang digunakan untuk pelarut yang hidrofil, dan yang kedua adalah antioksidan yang digunakan untuk pelarut yang lipofil. Kalau hidrofil, contohnya air ya, atau senyawa yang polar, itu yang sering digunakan adalah ini. Senyawa anorganik mengandung belerang, contohnya adalah natrium bisulfit, natrium sulfit, dan natrium metabisulfit. Ya. Ini adalah digunakan untuk larutan dengan solvent hidrofil. Yang kedua adalah asam askorbat atau vitamin C. Nah, yang kedua adalah antioksidan yang digunakan untuk pelarut yang lipofil. Ini contohnya adalah yang sering digunakan adalah antioksidan alam, ya. Misalnya tocoferol atau nurdihydroguaretic acid atau NDGA. Ini adalah dua antioksidan yang berasal dari alam, ya. Tocoferol dan asam nurdihydroguaretic acid. Yang kedua adalah antioksidan yang dibuat atau yang dibuat secara pabrik, ya. Kalau tadi yang kimia bahan alam, yang ini yang dibuat oleh pabrik adalah ini. Ester asam askorbat, ya. Kemudian butil hidroksianisol, kemudian butil hidroksitoluen. Jadi ada 3 macam, ya, asam askorbat, ester asam askorbat, ester asam askorbat, butil hidroksianisol, dan butil hidroksitoluen atau BHT. Dan yang berikutnya selain antioksidan adalah pemanis. Pemanis kemarin sudah habis-habisan kita bicarakan, ya. Saya kira nggak perlu mengulang lagi. Dan berikutnya adalah flavors dan parfum, yaitu bahan yang menutupi rasa dan menutupi bahan yang bau yang tidak enak dari senyawa. Nah, kemudian stabilitas larutan, ya, selain bahan aktif harus stabil, larutan harus tetap terjaga kejernihan, warna, bau, rasa, dan sebagainya. Jadi pemerian atau organoleptis dari larutan itu juga harus dijaga stabilitasnya, seperti halnya menjaga stabilitas bahan aktifnya. Nah, ini pelarut dalam farmastika tadi sudah kita bahas, ya, ada 3 pelarut, polar, semipolar, dan nonpolar. Kalau polar tadi reaksinya apa? Terbentuk ikatan apa? Hidrogen. Kalau semipolar terjadi proses induksi polaritas, dan kalau yang nonpolar terbentuk ikatan van der Waals. Tolong diingat-ingat. Nah, ini ya tadi saya kira sudah kita bahas kemarin. Suatu senyawa bisa larut apabila senyawa itu membentuk ikatan dengan pelarut, ya. Ini contoh-contohnya adalah seperti ini. NaCl dalam air, ya. NaCl semula bergelombang saling berikatan, tapi ketemu air, maka NaCl itu berpindah, yang digandeng adalah air. Jadi kalau NaCl tidak bisa bergandengan dengan air, dia tidak larut. Tapi bersyukurnya NaCl ini bisa bergandeng dengan air, maka dia bisa menjadi larutan yang sempurna. Dan yang berikutnya adalah KSP. Ya, dalam kelarutan itu kita perlu mengenal adanya KSP. Apa yang dinamakan KSP? KSP adalah konstante of solubility product. Ya. Kalau harga KSP-nya kecil, berarti kelarutannya kecil. Intinya adalah seperti itu. Kalau ada senyawa mempunyai KSP yang besar, berarti kelarutannya besar. Karena KSP pada dasarnya adalah hasil kali konsentrasi ion-ion yang terbentuk dari senyawa yang larut. Misalnya MgOH 2 kali. Ini kan mengendap, ya. Kemudian kita masukin air, kita larutkan dalam air, ada sedikit yang larut. Dan yang larut itu akan segera mengubah menjadi Mg2+ kali OH-, dan Mg2+ kali OH- itu kita perkalikan konsentrasi Mg2+ dikalikan konsentrasi OH- kuadrat, karena koefisiennya 2, makanya adalah harga KSP, ya.
Secara sepintas kita bisa mengetahui kalau KSP-nya kecil berarti kelarutannya kecil, kalau KSP-nya besar berarti kelarutannya besar. Ini sudah ya, tadi sudah bahas ya. Klasifikasi larutan terkait pembawa ada larutan air dan non air. Ini awal sudah kita bahas ya. Nah, sekarang air. Air yang digunakan sebagai pembawa atau pelarut untuk flavor atau bahan aktif itu ada macam-macam. Ya. Yang pertama adalah tap water. Kalau tap water ini tidak boleh digunakan sebagai pelarut untuk sediaan farmasi. Tap water itu adalah air yang dari sumber. Jadi misalnya ada sumber mata air di daerah Malang ya, kita ambil airnya, kita tampung, lalu air itu akan kita gunakan sebagai pelarut sediaan farmasi, dilarang. Tap water tidak boleh digunakan untuk pelarut sediaan farmasi. Ya. Yang kedua, freshly boiled and cool water. Jadi air yang sudah kita ambil dari sumber mata air tadi kita didihkan. Itu pun tidak boleh digunakan sebagai pelarut. Nah, walaupun sudah dididihkan ya, yang boleh digunakan sebagai pelarut adalah dinamakan purified water. Apa dinamakan purified water? Purified water adalah air yang murni. Dan menurut WHO, purified water itu adalah, maaf CPUB ya, menurut CPUB, purified water itu diperoleh dengan 3 proses, yaitu proses distilasi, proses ion exchange, dan proses reverse osmosis. Ya, jadi ada 3 proses yang harus dilakukan agar menghasilkan air yang murni. Diawali dengan destilasi, dilanjutkan dengan ion exchange, dan yang terakhir adalah reverse osmosis. Nah, pada peristiwa pembuatan purified water dengan metode destilasi, itu 10% air yang keluar dari destilasi itu, destilat pertama, dan destilat terakhir 10%-nya harus dibuang. Ya. Jadi yang ditampung hanya destilat yang ke-20% sampai ke 80%. Atau 90%. Setelah itu dibuang. Jadi yang pertama, netes pertama dibuang, netes yang terakhir juga dibuang. Ya. Nah, destilat yang kita tampung ini kemudian kita proses dengan ion exchange. Yaitu menggunakan resin. Ini ya. Jadi destilat water itu dimasukkan dalam tabung-tabung yang berisi resin. Dan resin itu bertugas untuk mengikat ion maupun kation. Sehingga air yang keluar dari tabung-tabung ini, ion exchange ini, dijamin air yang sudah tidak mengandung kation maupun anion. Ya. Tapi itu pun masih belum dikatakan sebagai purified water. Menurut CPOB, larutan baru disebut purified water apabila sudah berakhir dengan reverse osmosis. Nah, reverse osmosis itu adalah proses yang memisahkan solvent dari kotoran-kotoran. Jadi ini adalah hasil proses ion exchange tadi. Memang sudah didestilasi, memang sudah di ion exchange, kation anionnya sudah diserap, diambil oleh resin. Dan ternyata masih ada kotoran-kotoran, ya. Dan kotoran-kotoran ini kemudian dimasukkan dalam membran, dalam tabung reverse osmosis, ya. Kemudian diberi tekanan, dan tekanan ini yang akan mengakibatkan air pada bagian A ini, air yang dibersihkan ini akan mengalir menuju B. Kuning-kuningnya ikut enggak? Dijamin tidak ikut. Kenapa tidak ikut? Karena membrannya adalah membran yang semi-permeable. Ingat ya, membran semi-permeable adalah membran yang hanya bisa dilalui oleh solvent, tapi tidak bisa dilalui oleh
solid sekecil apapun. Di sini dikatakan bahwa filternya itu 0,1 sampai 2 mikro, ya, 0,001 sampai 0,1, 0,001 sampai 0,01 mikro. Jadi cukup sempit sehingga tidak mungkin ada partikel sekecil apapun nembus. Nah, air yang ditampung di terakhir inilah yang dikatakan sebagai purified water. Ya, itu air yang sudah murni, air yang sudah melalui proses destilasi, proses ion exchange, dan diakhiri dengan reverse osmosis. Ya. Nah, tentunya adik-adik tahu semua apa yang dikatakan reverse osmosis. Ya. Reverse osmosis adalah peristiwa kebalikan dari peristiwa osmosis. Reverse itu kan kebalikan. Jadi reverse osmosis adalah kebalikan dari peristiwa osmosis. Kalau osmosis itu adalah berpindahnya solvent dari daerah yang bersih ke daerah yang kotor atau daerah dengan konsentrasi solut yang rendah menuju konsentrasi solut yang tinggi. Itu osmosis. Tujuannya adalah untuk menyamakan konsentrasi. Tetapi karena di sini diberi tekanan di atas, tekanan inilah yang menyebabkan peristiwa osmosis itu berbalik dari daerah kotor ke daerah bersih karena ada tekanan. Nah, tekanan ini besarnya harus sama dengan tekanan osmose. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut pada bab tekanan osmose atau pada pembuatan reverse osmosis. Ada yang mau tanyakan dari sini, adik-adik? Baik ya, kita sudah mengenal adanya tap water, ada mengenal boiled water, kita sudah mengenal reverse osmosis, dan ada lagi water for injection. Adalah air yang digunakan untuk pelarut sediaan injeksi. Ini lebih ketat lagi persyaratannya, itu diantaranya harus bebas pirogen. Kemudian ada aromatic water, yaitu air yang mengandung substansi yang bersifat aromatik. Itu adalah jenis-jenis air yang bisa digunakan pada sediaan farmasi. Ya, oke. Ada yang mau tanyakan sampai sini, adik-adik? Kalau nggak ada, kita akhiri ya. Ada yang mau tanya? Monggo silakan. Ada yang tanya? Silakan, monggo. Sudah jelas semua? Baik, kalau sudah jelas semua, kita akhiri. Terima kasih perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah.